Investasi yang pertama adalah deposito. Kenapa aku bilang deposito? Kenapa bukan tabungan biasa? Yang pertama, karena kalau untuk tabungan biasa, teman-teman itu pasti bisa ambil kapanpun kan. Sementara kalau untuk deposito itu adalah simpanan berjangka yang tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Contoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, seperti itu. Jadi kita ngambilnya itu nggak sembarangan, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk deposito itu sendiri, tingkat marginnya lebih tinggi daripada tabungan. Contoh, kalau untuk di tabungan mungkin marginnya atau bunga ya, orang-orang bilang kalau di syariah itu namanya bagi hasil sekitar 3% seperti itu. Tapi kalau deposito bisa 5,4%, 6%, ada yang 7%, bahkan kalau ekonomi lagi bagus ada yang sampai 9%. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tanya, Kak, jumlah yang di deposito berapa sih? Tapi katanya deposito itu harus banyak jumlahnya. Nah, di sini pentingnya kalian sisihin dulu gaji untuk didepositokan, baru sisanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Deposito sekarang juga bisa dimulai dari 1 juta rupiah kok. Nah, untuk tips and triknya, gimana sih caranya deposito biar gampang? Karena kan mungkin orang-orang mindsetnya, wah kalau kita deposito berarti kita harus bolak-balik ke bank dong. Repot, I don't have too much time to spend, gitu kan. Gampang guys, kita ada gadget sekarang. Taram! Kalau di HP kita, itu ternyata bisa buat deposito juga. Gini nih caranya. Jadi teman-teman, deposito online kali ini yang akan aku tunjukin adalah deposito dari Bank Mandiri. Pertama-tama, teman-teman harus punya dulu rekening Bank Mandirinya dan juga download Mandiri mobile bankingnya. Kemudian teman-teman masukin untuk user ID dan passwordnya. Lalu tinggal scroll aja ke bagian bawahnya dan di situ ada pembukaan rekening baru. Nah, teman-teman bisa klik pembukaan rekening baru, lalu pilih Mandiri Deposito, diklik aja, dan kemudian, nah di sini ada berbagai keterangan, teman-teman klik yang buka rekening. Setelah dipilih klik buka rekening, di situ akan kelihatan saldo teman-teman, jangka waktu, dan instruksinya. Teman-teman pilih jangka waktunya yang 1 bulan ya, biasanya aku lebih sarankan yang 1 bulan. Kemudian instruksinya pilih yang non-auto renewal. Jadi di bulan depan, margin sekaligus pokok deposito teman-teman akan masuk ke rekening teman-teman. Nah, untuk jumlahnya tadi aku udah bilang minimal bisa 1 juta rupiah ya. Teman-teman ketik aja 1 juta rupiah dan klik saya telah membaca dan setuju. Nah, di sini ada bagian syarat dan ketentuan. Tadi seperti yang aku bilang, minimal deposito bisa 1 juta rupiah. Kemudian untuk USD ada 1000 USD, maksimum 1 miliar untuk yang dari online depositonya. Kemudian ada juga keterangan untuk persentase bunga dan yang lainnya. Boleh di checklist, saya telah membaca dan setuju, lalu klik lanjut. Kemudian di sini ada bagian konfirmasi transaksi, teman-teman cek dulu datanya, jangka waktunya 1 bulan, suku bunga, kemudian instruksi yang paling penting, itu pilihnya sekali lagi non-auto ya teman-teman, dan jumlah depositonya. Lalu teman-teman klik konfirmasi dan masukkan PIN teman-teman. Nah, tinggal ditunggu proses. Jadi deh, di sini cek statusnya berhasil ya teman-teman. Oh iya, untuk jumlah yang harus didepositokan, kalau menurut aku secara pribadi dan beberapa literatur yang aku baca, dan kakek aku juga, kakek aku juga selalu bilang, minimal deposito atau tabungan cash money yang harus kita punya itu adalah 3 bulan sampai 6 bulan gaji kita. Artinya apa? Kalau misalnya tiba-tiba nih, maaf kata, kayak sekarang nih corona gitu ya, secara aku pribadi, aku kan terkena unpaid leave atau cuti di luar tanggungan gitu. Karena corona kita tidak bisa beraktivitas kerja sebagaimana biasanya. Di situ fungsinya, deposito kita 3-6 bulan dari gaji, which is biaya hidup kita itu udah tercover. Maaf kata kalau tiba-tiba resign, dipecat, nggak kerja lagi, kita punya tabungan nih, pegangan. Jadi contoh kita ada cicilan mobil, cicilan rumah, atau cicilan apapun, kita udah spare uangnya itu di deposito gitu. Jadi kita nggak bakalan bingung atau minta restruktur, wah gue harus ngerestruk nih. Jadi intinya simpanan deposito kita 3-6 bulan dari gaji itu adalah untuk menutupi seluruh biaya hidup atau sebagai tindakan preventif jika kita tidak bekerja lagi gitu.
supaya financial plan kita itu nggak berantakan ke depannya.